Hai guys, welcome back to my YouTube channel Desi Ceheni Lari. So guys, jadi kita udah 3 minggu hampir ya. Jadi hampir mau 4 minggu kita di rumah aja akibat social distancing yang melarang kita untuk berpergian jauh-jauh atau bekerja atau bersekolah. Jadi semuanya itu dilakukan di rumah. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngasih suatu fakta yang mungkin kalian juga alami. Nah, tapi sebelum ke videonya, seperti biasa, kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media kalian, oke? Langsung saja kita mulai. Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, pokoknya semua dilakukan di rumah guys. Tentu hal ini membuat kita ada beberapa hal yang menghemat budget kita dan juga ada beberapa hal yang membuat kita semakin boros. Nah, jadi apa aja itu? Jadi aku bakal ngasih tahu kalian yang hemat dan boros saat kita bekerja dari rumah, oke? Nah, kita mulai dari hal yang boros yang kita rasain karena adanya social distancing ini. Nah, jadi pertama yang bikin kita itu boros adalah listrik guys. Gimana enggak ya guys ya, karena kita tuh seharian di rumah. Jadi mau kerja, mau sekolah, pokoknya kita di rumah. Dan itu menggunakan laptop ataupun komputer yang memiliki daya serap listrik yang besar. Jadi itu membuat kita agak boros dalam menggunakan listrik. Apalagi misalnya nih, kita kan di rumah aja, pasti sering untuk lihat Instagram ataupun YouTube ataupun nonton view ataupun Netflix, dan itu akan cepat sekali menghabiskan baterai handphone kita. Jadi kita paling sering untuk yang namanya charging HP. Jadi lebih cepat untuk ngecas HP. Dan itu menyebabkan pengeluaran dalam menggunakan listrik semakin besar. Itu adalah poin pertama ketika kita kerja dari rumah. Hal boros kedua yang kita rasain adalah kita lebih cepat untuk menghabiskan kuota internet kita guys. Jadi pada saat kita itu bekerja dari rumah ataupun sekolah dari rumah, itu benar-benar menghabiskan yang namanya kuota internet kita. Karena kita harus kayak meeting online, kemudian juga belajar online, jadi kayak video call gitu lewat Zoom, kemudian kita harus cari bahan materi, kemudian juga kita harus kadang-kadang kita juga butuh hiburan kayak berlangganan Netflix, kemudian View, kemudian with TV. Itu semua membutuhkan yang namanya kuota, apalagi bagi yang bekerja di internet kayak YouTuber, kemudian kayak selebgram, pasti lebih banyak juga menghabiskan internetnya gitu ya. Jadi menghabiskan kuotanya gitu, karena harus nyari konten, kemudian buat konten, kemudian ngupload, kemudian ya seperti itu. Dan apalagi kayak kita tuh di rumah aja kan bosan kayak nonton TV, sinetron gitu-gitu aja. Jadi kita butuh hiburan yang lebih kayak nonton drama Korea, kemudian drama Cina. Banyak hal hiburan yang kita butuhkan ketika kita di rumah aja supaya nggak bosan. Jadi kuota internet kita itu akan lebih cepat habis. Yang biasanya habis dalam 1 bulan, ini cuma habis dalam 2 minggu aja. Sedih kan guys? Nah, kalau tadi kita membahas hal-hal yang boros ketika kita bekerja dari rumah ataupun sekolah dari rumah. Nah, sekarang aku bakal ngebahas hal-hal yang membuat kita lebih hemat saat kita bekerja dari rumah ataupun sekolah dari rumah. Oke, jadi kita beranjak ke hal yang pertama, yaitu kita bakal terhindar dari yang namanya uang transportasi guys. Kenapa? Karena kan kita kerja dari rumah nggak mungkin membutuhkan motor, mobil untuk berangkat ke tempat kerja, karena kita udah stay home untuk kerja di rumah. Jadi uang transport bisa kita pakai ke saving, jadi kita bisa tabung uangnya untuk di hari kemudian, oke? Jadi yang biasanya 3 hari sekali membeli bensin ataupun membeli bahan bakar untuk transportasinya, jadi bisa ke saving uangnya, bisa kalian simpan tabung untuk kepentingan yang lebih layak gitu. Jadi untuk misalnya untuk menghadiahi diri sendiri, kalian bisa membeli barang yang kalian inginkan ataupun untuk membantu orang di luar sana yang membutuhkan bantuan. Oke guys, sekarang kita beranjak ke hal yang kedua yang membuat kita lebih hemat saat kita itu bekerja dari rumah, yaitu kita lebih hemat biaya ke mall atau biaya nongkrong-nongkrong sama teman. Jadi misalnya nih, kalian itu adalah tipe orang yang suka nongkrong sama teman setiap hari dan sudah ngebudgetin 50.000 per hari. Nah, jadi dengan adanya social distancing ini atau PSBB ini,
kalian uang nongkrong itu pasti nggak kemana-mana gitu, karena kalian bakal di rumah aja. Jadi uang nongkrong itu secara otomatis akan stay di dompet kalian, nggak bakal keluar-keluar. Jadi kalian punya saving yang lebih banyak, karena kan saat ini ya social distancing itu membuat mall-mall itu bukanya terbatas. Kemudian kayak di daerah aku, gerai-gerai Indomaret, kemudian Alfamart, kemudian tempat-tempat nongkrong itu hanya boleh dibuka sampai jam 4 sore aja. Jadi kan biasanya kita anak-anak muda itu lebih sering untuk nongkrong di malam hari. Nah, ketika social distancing ini terjadi, maka tempat-tempat nongkrong itu pada saat malam hari itu tertutup. Jadi kemungkinan kita untuk nongkrong itu 0%, karena tempat nongkrong sudah tutup. Jadi uang untuk nongkrong itu bisa masuk ke dana saving atau dana simpanan kalian. Jadi uang itu bakal tersimpan dan kalian bisa pakai dana tersebut untuk membeli apa yang kalian pengen, kemudian bisa untuk membantu orang-orang di luar sana ataupun ya untuk dana darurat kalian. Oke, jadi itu hal hemat ketika kita bekerja dari rumah. So guys, jadi sekian dulu video hari ini tentang beberapa hal yang membuat kita boros dan hemat saat kita bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, pokoknya semua di rumah. Jadi dengan adanya video ini semoga lebih membantu dan mengingatkan kalian bahwa penting sekali kita untuk menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Jadi kalian dengan adanya diam di rumah aja bisa lebih merenungi apa yang kurang dari diri kalian, kemudian kalian benahi dan nantinya akan berdampak baik ketika segala sesuatu ini telah berakhir. Oke, see you next video. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Oke.